Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dan para siswa yang ingin mempelajari persiapan untuk KSN Kota tahun 2022 mungkin ya. Jadi kita akan masuk ke gerak parabola. Jadi ini bisa dianggap soal HOT High Order Thinking untuk kelas 10 ya. Jadi soalnya seperti ini. Saya baca dulu sama nanti kita lihat konsep-konsep yang diuji ya. Gambar yang di raster, ini raster maksudnya, menunjukkan penampang lintang sebuah prisma segi 6 beraturan. Jadi ini segi 6 beraturan ya. Anda sudah tahu di matematik kalau segi 6 itu berarti sudutnya 120 ya. Jadi sudut ini tuh 120. Ya otomatis ini 60. Ya, ini 120, 120, 120, 120, 120. Ini juga 60. Yang alasnya terletak pada tanah. Jadi ini dianggap tanah sumbu X ini. Ya, jadi alasnya terletak di tanah. Oke. Sebuah proyektil yang nggak mesti peluru, bisa batu, pokoknya sesuatu yang dilemparkan dari tanah, ya dari sini nih, yang hijau ini, menempuh lintasan parabola yang hijau ini. Menyinggung 4 dari 6 sisi, jadi dia menyinggung di sisi ini 1, 2, 3, 4, ya, dari 6 sisi. Penampang lintang segi 6 yang ukuran panjang sisinya C, jadi ini tuh C, ini C, ini C, jadi C dianggap diketahui ya, C itu dianggap diketahui, ya, jadi C itu dianggap diketahui. Panjang sisi segi 6. Ini C, ini C, ini C. Jika alfa adalah sudut elevasi proyektil, tentukan nilai tangan alfa. Jadi yang ditanyakan tangan alfa ya. Ya. Alfa itu sudut elevasi. Ya. Itu pertanyaan A ya. Yang ke B, tentukan jauh jarak horizontal yang ditempuh oleh proyektil. Jarak horizontal ya ini kan. Oke, itu nanti aja pertanyaan B. Oke, sekarang Anda akan diuji seperti ini. Ya. Supaya soal itu efisien, kita tidak akan memandang gerak pada sumbu X dan gerak pada sumbu Y sendirian. Tapi yang pertama selalu kita menentukan persamaan umum lintasan parabola. Ini juga akan kita perlihatkan di soal-soal OSK yang ada nanti. Ya. Jadi mungkin minggu depan atau hari Senin atau Selasa kita akan selesaikan soal ini ya. Kalau kita selesaikan seperti di buku ini pakai fenol X, fenol Y, sumbu X, sumbu Y terlalu lama. Jadi kita akan pakai persamaan umum ya. Tapi hasilnya sama saja. Begitu juga nanti di soal di sini ada soal propensi ya. Seperti ini akan kita selesaikan dengan cara seperti ini ya. Karena itu kita ke konsep dasarnya dulu sebelum kita praktekkan di soal yang sudah pernah keluar di OSK dan OSP. Jadi Anda harus menentukan persamaan umum lintasan parabola seperti matematik. Y sebagai fungsi X. Dan Anda sudah tahu ini adalah pasti fungsi kuadrat kan? Ya fungsi kuadrat ini nanti. Ini pasti fungsi kuadrat. Makanya kurvanya parabola. Ya. Ini mencapai maksimum. Jadi nanti X kuadratnya itu negatif. Nah, itu cara mendapatkannya adalah kita bikin gerak lurus beraturan pada sumbu X, yaitu X sama dengan fenol XT, kemudian GLBB-nya nanti pada sumbu Y. Ya, Y sama dengan fenol YT tambah setengah AT kuadrat, kita eliminasi variabel T-nya. Maka kita akan dapat persamaan umum lintasan parabola. Kemudian persamaan umum itu kita gunakan di titik-titik tertentu di sini. Di titik ini bagaimana, ya, di titik ini gimana. Dan biasanya di titik yang paling tertentu itu biasanya kalau nggak titik tertinggi, titik di mana dia mendarat lagi di tanah. Karena kalau mendarat lagi di tanah kan berarti Y-nya 0. Ya, di titik ini koordinat Y-nya 0. Sehingga mungkin bisa membantu kita. Kalau di koordinat titik tertinggi, kecepatan Y-nya yang 0. Ya. Makanya biasanya titik terjauh itu ya. Kalau kita sebut titik terjauh ini titik K, maka YK-nya 0. Ya. Nanti kita masukkan ke fungsi parabola ini. Kemudian tentu dengan aljabar, substitusi, eliminasi.
Ya, untuk membentuk suatu persamaan kuadrat, kita harus melakukan substitusi eliminasi variabel. Sehingga variabelnya tinggal 2. Ya, Y sebagai fungsi X. Kemudian menyelesaikan akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC ya, yang Anda sudah kenal ya. Yaitu X-nya nanti min B plus minus akar diskriminan per 2A. Ya, inilah konsep-konsep yang diuji. Sekarang kita ke pertanyaan A ya. Jadi, kita anggap aja sudut elevasinya alfa. Jadi yang ditanya itu di pertanyaan A adalah tangan alfanya berapa. Ya, ini yang pertanyaannya. Nah, seperti kita bilang untuk soal parabola yang melibatkan koordinat berapa titik. Ini kan koordinat berapa titik kan. Maka biasanya kita perlu menentukan persamaan lintasan parabolanya ya. Jadi untuk soal parabola yang melibatkan koordinat beberapa titik, biasanya kita perlu menentukan persamaan lintasan parabolanya secara umum Y sama dengan fungsi X. Nah, kita akan turunkan ya. Anda sudah tahu, misalkan kita ambil aja titik sembarang ya. T, koordinatnya X dan Y. Ini koordinat horizontal, ini koordinat vertikal ya. Ini koordinat horizontal, ini koordinat vertikal. Ya, titik sembarang ini. Ya, X adalah koordinat horizontal, Y koordinat vertikal. Kemudian kita bikin V0 ya. Supaya kita tidak tulis 00, kita anggap aja V0 itu U. Ya, sehingga nanti V0 X-nya ini adalah U cos alpha, gitu. V0 X-nya itu U cos alpha. Ya, yang ini. V0 Y-nya Anda sudah tahu U sin alpha ya, supaya saya tidak menghindari menulis indeks ya, karena kurang bagus. Oke, sekarang Anda lihat persamaan di sumbu X adalah gerak lurus beraturan. Ya, koordinat X akan sama dengan V0 X kali T. Ya, itu gerak lurus beraturan. Kita masukkan V0 X-nya, V0 cos alpha, ini U cos alpha. Ya, dari sini kita dapat T. T sama dengan X per U cos alpha. Nah, ini yang akan kita substitusi nanti ke Y. Ya, ini yang akan kita substitusi nanti ke Y ya, ke sini. Nah, Y rumusnya gimana? V0 YT min setengah GT kuadrat ya, GLBB. Ya, karena di sini Anda lihat gravitasi arahnya ke bawah. Min, ya. Ini X, ini Y. Ya, ini koordinat vertikalnya. Nah, maka kita masukkan V0 Y-nya, U sin alpha, jadi ini U sin alpha kali T, dikurang setengah GT kuadrat. Nah, T-nya ini kita substitusi dengan X per U cos alpha, sehingga nanti persamaan yang kita dapat adalah Y dalam X. Ya, ya seperti ini. Oke. Ya, jadi kita masukkan ke sini, Y sama dengan U sin alpha kali T, T-nya ini. X per U cos alpha dikurang setengah, ya ini Anda lihat nih, kurang ini yang ini ya, setengah GT kuadrat ini, setengah GT kuadrat, setengah G ini kuadrat. Nah, kalau ini Anda hitung, Anda akan dapatkan akhirnya persamaan lintasan yang bintang ini. Kita dapatlah persamaan kuadrat dalam X ya, lihat, ini Y, ini X kuadrat. Dan Anda lihat negatif. Negatif itu artinya kalau koefisien X kuadratnya negatif, dia akan mencapai maksimum. Kalau positif mencapai minimum kan. Jadi kalau negatif begini, ya. Kalau negatif dia akan begini. Ini negatif. Ya, A-nya. Kalau positif dia akan begini. Ya, tentu yang kita yang ini. Oke, inilah persamaannya ya kalau Anda lihat ya. Jadi Y sama dengan tangan alpha variabel itu X ya. Tangan alpha kali X dikurang GX kuadrat per 2U kuadrat cos kuadrat alpha. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita gambar ulang soal kita tadi ya. Yang ini sudah selesai. Kita gambar ulang. Ini kita gambar ulang seperti ini kira-kira. Kalau digambar ulang, ini hijau ini lintasannya. Supaya mudah kita kasih nama segi 6 ini A, B, C, D, E, F. Ya, ini adalah kecepatan awalnya U alpha ya. Nah, kalau Anda lihat ya, misalkan ini
C diketahui ya. C itu diketahui. Ya, ini diketahui. Sama dengan 2A. Artinya A itu diketahui juga, karena A itu C per 2 kan. Itu. Ini tujuannya supaya tidak ada setengah-setengah, karena di sini ada setengah-setengah kan. Oke. Sekarang perhatikan segitiga ALF. Ya, segitiga ALF. Ini ALF ini. Ya. Ini kan 120. Seperti saya bilang tadi, segi 6 kalau beraturan tuh sudut-sudutnya 120. Berarti ini 60 yang biru ini. Maka Anda sudah tahu ini saya misalkan C kan? Ini misalkan C. C sama dengan 2A. Ya, jadi misalkan 2A kan ini. Ini 2A ini. Maka kita bisa dapat ini. Cos, ya kan? Cos. Jadi FL ini, FL dan LA bisa kita dapat ya. FL bisa kita dapat. FL ini kalau Anda lihat, ini adalah Y dari F. Ini koordinat ini. Koordinat YF ya. Ini sama dengan koordinat vertikal dari F. Itu akan sama dengan ini 2A. Kalau vertikal ini sinus di depan ya. 2A sinus 60 derajat. Sinus 60 derajat itu setengah akar 3. Jadi koordinat vertikal dari titik F adalah A akar 3. Nah, ya. Nanti ini kan F ini ada koordinatnya kan. F ini koordinatnya XF, YF. Nanti ini kita masukkan ke sini gitu loh ya. Ini YF, ini XF, ini XF. YF-nya kita udah dapat nih A akar 3. Ya ini A akar 3. Sekarang XF-nya sama. Ya. XF yang ini. Ya, LA. LA di sini, ya. Ya, LA ini. Ini XF. Sorry. XF nanti kita dapat. Belum LA ini. LA dulu kita hitung. Bukan, LA bukan XF. XF-nya yang ini, OL ya. XF itu yang OL. Ini yang XF. Kan ini, F. Berarti X-nya ini, Y-nya ini. Nah, kita misalkan aja XF-nya H. H itu nggak diketahui ya. Jadi kita misal XF itu sama dengan H. Ini misal ini. Jadi tidak diketahui. Oke, seperti itu ya. Tapi sekalian kita hitung LA ini ya. Nanti ada gunanya nanti LA. LA yang ini nih. Nah, ya. LA yang ini. Kalau Anda lihat kan ini cos ya. Kalau tadi sin ini cos. 2A cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah jadi sama dengan A. Jadi ini tuh nanti sama dengan A. Nah, A itu diketahui ya. Kalau H tidak, dimisalkan ini, dimisalkan, tidak diketahui. Oke, sekarang kita substitusi koordinatnya ya. Substitusi koordinat XF. XF-nya H. YF-nya A akar 3. Kita substitusi ke bintang ini, ya, ke bintang. Oke, jadi YF-nya adalah A akar 3. A akar 3 sama dengan tangan alfa tetap, ya, tangan alfa tetap kali XH. XF. XF adalah H. Minus G XF kuadrat. Jadi H kuadrat. Dibagi 2U kuadrat kosinus kuadrat alfa. Ini adalah persamaan 1. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau A ini diketahui ya. G diketahui. Yang lain tidak diketahui ya. Jadi ini ada alfa nggak tahu, H nggak tahu, U nggak tahu. Jadi U tidak tahu, H tidak tahu, alfa tidak tahu. Jadi minimal ada 3 persamaan kita perlukan untuk menghitung itu. Nanti dengan substitusi eliminasi. Oke. Sekarang titik F sudah ya. Ini yang kita bilang titiknya banyak kan. Titik F. Sekarang titik E. Sekarang kita ke titik E. Kalau tadi kan titik F, sekarang titik E. Ya. Yang tadi ini kan titik F. Mana tadi? Oh ini. Ini kan titik F tadi ini. Ini titik F ini. Ini tadi ini titik F nih. Sekarang titik E. XE, YE ya. Jadi titik yang E ini. Nanti kita masukkan XE di sini, YE di sini, XE di sini. Nah, kita lihat XE.
XE itu adalah yang ini ya. Nah, ini E. Ya. Jadi kalau Anda lihat koordinatnya tentu kita harus tarik ke bawah sini kan. Ya. Jadi XE-nya itu yang ini. Ya, OA ya. OA ini XE. Nah, ini XE itu. Ya. Jadi kalau Anda lihat XE itu adalah OA. Ya, OA. OA ini adalah OL tambah LA. OL ditambah LA. Tadi sudah kita hitung sebetulnya ya. LA itu A ya. Nah, ini dihitung lagi di sini. LA sudah A ya. Tadi sudah dihitung. Jadi kalau gitu XE sama dengan OL. OL itu kita misalkan H tadi ya. H ditambah LA baru sudah kita hitung A. Ini XE udah dapat. Sekarang YE. YE itu yang ini kan? Nah, yang ini. Nah, yang ini tuh YE. Ya. Kalau Anda perhatikan ini tadi YF kan? Ya, ini kalau kita gini kan, nah, ini YF. Nah, ini kan segitiganya segitiga segi 6 beraturan kan? Berarti sisi AF ini akan sama dengan FE. Kita tarik tegak lurus, jadi ini juga YF. Ya sama, ini kan sama dengan ini. Karena ini segitiga sama kaki. Dipotong oleh garis tegak lurus. Pasti sama ini. Dengan demikian, YE itu adalah YF tambah YF. 2 YF. Ya. YE itu 2 YF. Ya. Nah, YF-nya tadi sudah. Ya, YF-nya itu ini. A akar 3 tadi. Udah kita hitung. Jadi kalau 2 kali A akar 3. Nah, dapat. Nah, kita substitusi lagi. Yang saya bilang substitusi eliminasi kan. Sekarang kita substitusi koordinat. Kalau tadi XF, YF. Sekarang E. XE, YE. Gitu. Ke persamaan umum tadi. Yang ini. Persamaan umum lintasan parabola. Ya. Oke, jadi kita ganti YE yang ini. Ya. 2A akar 3 ya. YE-nya 2A akar 3. Jadi 2A akar 3 sama dengan tangen alfa kali X. X-nya ini H plus A. Dikurangi G X kuadrat. X kuadratnya itu ini. H plus A kuadrat. Dibagi 2U kuadrat. Ya yang ini nih. Biar Anda lihat. Nah. 2U kuadrat kosinus kuadrat alfa. Ya, inilah persamaan yang kedua. Ya, ini yang persamaan yang pertama kan. Kalau Anda lihat variabelnya juga alfa HU. Ini A diketahui. Ini alfa H variabel A diketahui. U. Ya, jadi variabelnya tetap alfa HU. Gitu. Agak lumayan. Sekarang supaya kita bisa menghilangkan variabel lagi, ya supaya lebih sederhana, kita bisa kurangi 2 kurang 1. Ya. Kalau 1 ini saya tulis lagi di sini ya. Ini A akar 3, saya tulis ya, 1 di sini. Ini A akar 3 sama dengan tangen alfa kali H dikurang GH kuadrat per 2U kuadrat cos kuadrat alfa. Nah ini saya kurangi. Ini ya. Saya kurangi ya. Kalau saya kurangi, saya akan dapat apa? 2A akar 3 kurang A akar 3. Ini akan jadi A akar 3. Ya. A akar 3. Ini tangen alfa kali H. Ini tangen alfa kali H. Jadi hilang ya kalau kita kurangi. Ya. Ini akan hilang. Ini tangen alfa kali H ya. Anda perhatikan. Ini tangen alfa kali H. Ini akan hilang. Sehingga dia sisa tangen alfa kali A. Untuk yang ini, sisa tangen alfa kali A. Ya. Dikurang. Supaya cepat saya hitung sendiri ya. Saya kelat aja di sini. Saya kelat biar Anda tahu. Pembilangnya sama kan? Penyebutnya sama kan? Ini pembilangnya G H plus A kuadrat. Berarti dikurang GH kuadrat kan? Begini. Nah, pembilangnya aja, penyebutnya kan sama. Ini kalau kita kuadratkan apa ini? H kuadrat
ditambah 2AH ditambah A kuadrat. Ya, dikurang GH kuadrat. Nah, Anda lihat ini akan hilang. Ini GH kuadrat. Hilang ini. Nah, sehingga nanti sisa G kali 2AH ditambah A kuadrat. Yang sisa itu. Ya, kemudian ini ada A, ini ada A. Saya keluarkan. Jadi ini jadi GA, ya, ini jadi GA, ini 2H ditambah A. Nah, begini. Ini pembilangnya. Ya, jadi pembilang ini. Kalau saya kurang itu ini. Penyebutnya tetap 2U kuadrat cos kuadrat alfa. Ya. Jadi supaya saya hemat tulisannya. Jadi saya tulis lagi ya. Jadi ini itu kalau saya kurangi hasilnya ini. Ya. GA kali 2H ditambah A per 2U kuadrat cos kuadrat alfa. Jadi sekarang kalau Anda lihat lebih sederhana. Ini ada A dibagi A, ini juga ada A, ini juga ada A. Nah, kan jadi lebih sederhana. Ya, kalau Anda lihat jadi siksa akar 3 sama dengan tangen alfa dikurangi G kali A duluan ya, karena A diketahui. Nah, begini. Per 2U kuadrat cos kuadrat alfa. Sebut aja ini persamaan 3. Sekarang kita tinjau gerak dari O ke K ya. Ya, gerak dari O ke K. Jadi maksud saya K. Kalau tadi kan titik F sudah, titik E sudah. Nah sekarang titik istimewa. Saya nggak milih titik puncak, tapi saya milih titik di bawah sini. Jadi saya milih lagi titik K sekarang. Ya, titik K, XK, YK. Nah, yang istimewa di titik K ini adalah dia ada di bidang horizontal, sehingga YK-nya ini 0. Ya, jadi YK-nya sama dengan 0. Nah, ini saya substitusi lagi ke bintang ya. Ya, bintang yang ini. Makanya satu persamaan. Ya, efisien daripada kita harus X, Y lama. Ya. Jadi Y-nya ini 0. Ya, ini 0. Ya. Jadi 0 sama dengan tangen alfa, X-nya XK ya. XK, titik ini nih, K. Ya. Dikurangi GX kuadrat, X-nya XK. XK kuadrat per 2U kuadrat cos kuadrat alfa. Nah, kemudian kita lihat di sini ada XK, di sini ada XK. Saya keluarkan aja. Ya. Saya keluarkan. Jadi 0 sama dengan XK tangen alfa dikurangi GXK per 2U kuadrat cos kuadrat alfa. Seperti ini. Oke. Nah, Anda sudah tahu ini kan ini kali ini sama dengan 0. Berarti XK sama dengan 0. Tapi kan tidak memenuhi. Kalau XK-nya 0, berarti tidak bergerak dong. Ya. Jadi yang memenuhi yang ini. Ya. Tangen alfa dikurangi GXK per 2U kuadrat cos kuadrat alfa sama dengan 0. Ya. Ini pindah ke sana. Maka kita dapat GXK per 2U kuadrat cos kuadrat alfa sama dengan tangen alfa. Ya. Dari sini kita dapat XK-nya sama dengan kali silang kan. 2U kuadrat cos kuadrat alfa. Kali tangen alfa. Tangen alfa itu sin alfa per cos alfa. Ya. Dibagi XK di sini, G di bawah. Dan Anda sudah tahu ini bisa hilang 1. Nah, sehingga jadi sederhana ya. XK-nya sama dengan 2U kuadrat cos alfa sin alfa. Cos alfa sin alfa per G. Ini persamaan yang keempat. Sekarang Anda lihat XK itu apa? Nah, kita lihat di gambar ya. Kita lihat di gambar ini. Ya, XK itu OK ya. XK itu sama dengan OK. Dari O ke K. Nah, dari O ke K ini adalah OL. OL kita tahu H kan. Ini OL. Ya, ditambah. Ini A. Perhatikan ya. LJ.
Nah, LJ itu apa? Coba Anda perhatikan LJ dari L ke J. Ya. LA ini kan A. Ini juga A ini. Ya, kenapa? Ini A, karena ini simetris. Nah, kalau saya buat garis melalui titik puncak, ini simetris. Ya toh? Simetris. Jadi Anda lihat, dia akan, ini ED kan, dibagi dua kan? Ini dibagi dua ini sama dengan ini. Ya, sementara di sini sama ini sama dengan ini kan? Berarti kalau ini A kan? Ini A. Jadi ke sini kalau saya tarik. Nah, ini juga A. Simetris kan? Ini A. Yang ini sama A juga. Kenapa? Ya karena saya bilang tadi, ini kan simetris, jadi dibagi dua lagi. Ini sama dengan ini. A. Nanti ditambah JK sama dengan OL. Ya, JK ini sama dengan OL. H. Jadi kalau Anda lihat OL ditambah LJ ditambah JK. Ya, inilah XK itu. Dan kalau Anda perhatikan OL itu H. LJ itu adalah A ditambah A ditambah A ditambah A. 4A. Ditambah JKH. Jadi jelas XK itu adalah 4A tambah 2H. Nah, tahu saya sekarang. Saya masukkan lagi ke persamaan 4. Ya, persamaan yang baru saya ketemu itu. Ya, ini. Saya ganti XK-nya itu ini. Ya, saya ganti XA-nya ini. Ya. Oke, jadi XK-nya saya ganti ini ya. 4A tambah 2H. Di sini ada 2 ya. Ya ini dikeluarkan aja 2-nya. Jadi 2 kali, ini kan kalau dikeluarkan 2, kan 2A tambah H kan. Jadi 2 kali 2A tambah H, sama dengan XK-nya itu ke persamaan 4. 2U kuadrat cos alpha sin alpha per G. Nah, supaya apa? Supaya 2-nya bisa dicoret. Begini. Dari sini saya dapatlah U kuadrat. Ya, untuk dieliminasi nanti. Jadi U kuadrat sama dengan ini. Ya, G kali 2A plus H atau 2A plus H kali G per cos alpha sin alpha. Ya, sebut aja persamaan 5. Ya, jadi saya sudah bisa menyatakan U kuadrat. A diketahui. Yang nggak diketahui adalah H dan alpha. Oke, nomor 5. Persamaan nomor 5. Sekarang kita lihat persamaan nomor 3 ini. Ya, persamaan nomor 3 ini. Di sini ada U kuadrat. Nah, supaya U kuadratnya hilang. Maksud kita untuk mengurangi variabel. Ya, jadi variabelnya makin berkurang kan. Jadi tinggal H sama alpha gitu. Ya, 3 variabel. Oke, U kuadratnya kita hilangkan ya. Disubstitusi ke nomor 3. U kuadratnya saja diganti, ini tetap ya. Jadi akar 3 sama dengan ini ya. Tetap yang U kuadratnya aja diganti. Sama dengan tangan alpha min G kali A tambah 2H per 2 kali U kuadrat. Ini U kuadratnya. Ya. 2A tambah H kali G per cos alpha sin alpha. Ini nih, U kuadrat itu ini. Ini yang U kuadrat itu. Kali cos kuadrat alpha. Seperti ini. Nah, kalau Anda lihat, ini ada G, ini ada G, hapus. Kemudian ini ada cos alpha. Ini cos kuadratnya habis. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini kan, kalau dibalik, ini jadi kali kan ke sana. Ya. Jadi, kalau kita lihat lagi, maka akar 3 sama dengan, ini tetap tangan alpha, dikurangi, ini A plus 2H, oke, per 2 kali 2A plus H, ya. Ini sin alpha ke sana naik, ini sin alpha per cos alpha. Nah, ya. Anda tahu sin alpha per cos alpha ini adalah tangan alpha. Ya, sehingga
Kalau kita hitung lagi, ini menjadi akar 3 sama dengan tangen alfa dikurangi A plus 2H per 2 kali 2A plus H tangen alfa. Sekarang kita lihat ini ada tangen alfa, ini ada tangen alfa. Jadi bisa saya keluarkan ya, sebelah kiri tetap. Ini saya keluarkan tangen alfa. Maka ini jadi 1 kurang A plus 2H ya, per 2 kali 2A plus H. Seperti ini ya. Kemudian ini dalam kita samakan penyebutnya dengan ini 2 kali 2A plus H. Ya. Kemudian tentu ini kalikan ini kan. Langsung aja dikalikan ya. 2 kali 2A 4A. 2 kali H 2H. Nah, itu yang ini. Kurang. Nah, kurang ya. Kurang A. Kurang 2H. Nah, seperti ini. Jadi kalau Anda lihat 2H dengan min 2H hilang. 4A kurang A, 3A. Nah, ya, ini sudah selesai. Yang ini tangen alfa. Ini tangen alfa. Sama dengan ini akar 3. Ini akar 3. Jadi akar 3 sama dengan tangen alfa kali 3A per 2 kali 2A plus H. Sebut ini persamaan 6. Ya, ini kan tadi 5. Sekarang kita ke titik F. Ya, soalnya tadi ada titik F yang ini. Ini Anda perhatikan. Ini tadi kan ada A akar 3. Ya, ini kan akar 3 sudah benar kan? Ya. Sehingga tinggal dikalikan A kan? Oke. A akar 3, nah di F tapi tangen alfanya dikeluarkan. Ini kan hanya, ini ada H. Sorry, bukan tangen alfa, biarin aja. Ini ada H, ini ada H. Jadi F itu saya keluarkan dulu A-nya ya. Jadi ini. Ini ya. A akar 3 yang ada penghapusnya ini sama dengan hanya dikeluarkan ya. Maka ini sisa tangen alfa dikurang GH per 2 U kuadrat cos kuadrat alfa. Seperti ini ya. Kemudian tadi U kuadrat sudah, mana tadi U kuadrat? Kita seperti tadi U kuadratnya harus kita hilangkan. Ya, ini sudah tidak ada U kuadrat di sini. Jadi biar sebelum kita gabung U kuadratnya, ini U kuadrat sudah tadi di persamaan 5 ya. Di persamaan 5. Ya, di persamaan 5. Oke, jadi kita tangen alfa dikurangi GH per 2 cos kuadrat alfa. Nah, kali U kuadrat ya. Ini kan begini. Nah, U kuadrat itu ini. Ya. 2A plus H kali G per cos alfa sin alfa. Ya. Ya, seperti ini. Oke, ini ada G, bisa dicoret. Kemudian ini ada cos alfa, ini ada kuadrat lagi. Nah, seperti tadi, sin alfanya naik ke sini. Ya. Jadi tangen alfa itu, ya. Ini akan jadi tangen alfa dikurangi H kali sin alfa per cos alfa kan gitu kan, naik ke situ. Ini H nggak apa-apa ya, kita tulis nih. Anda perhatikan ini, sin alfa cos alfa kan, itu kan tangen, jadi tangen kan ini, H tangen alfa per 2 cos alfa sudah ya, tinggal ini 2A plus H, 2 kali 2A plus H. Ya, 2 kali 2A plus H. Seperti ini. Nah, ini H. Ini H. Ini A akar 3. Ini A akar 3. Jadi A akar 3 sama dengan H kali tangen alfa min H tangen alfa per 2. Nah, tangen alfanya bisa keluar nanti.
Oke, kita terus. Ini ada tangan alfa kita keluarkan. Jadi A akar 3 sama dengan H tangen alfa. Jadi tangen alfa kita keluarkan. Ini berarti sisa 1. 1 kurang. Ini keluar tangen alfa berarti H per 2 kali 2A plus H. Begini ya. Kemudian kita samakan penyebutnya seperti biasa ini. 2 kali 2A plus H. Maka ini kali silang kan. Nah, kita kalikan aja. 2 kali 2A, 4A. Itu. 2 kali H, 2H. Dikurangi H. Maka ini jadi 4A ditambah H. Ya. Per 2 kali 2A tambah H. Nah, seperti ini ya. Ini H tangen alfa. Tinggal disalin di sini. Ini H tangen alfa. Ini A akar 3. Ini A akar 3. Oke, ini kita sebut persamaan 7. Nah. Ya. Sekarang kalau kita lihat persamaan nomor 7 ini, A diketahui ya. H enggak. Alfa enggak. H alfa. H sudah. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini persamaannya ada H, ada alfa. A kalau A diketahui. Ya. Nah, di sini kita harus berusaha menghilangkan alfa. Ya, salah satu variabel harus hilang ini supaya nanti bisa kita nyatakan H dalam A. Ya, kan alfa nanti terakhir aja. Jadi alfa ini harus kita eliminasi. Alfa ini harus kita eliminasi. Ya, dan alfa itu ada di tangan alfa. Nah, tangan alfa ini harus hilang. Dan dia harus jadi H sama A. Dan itu ada di nomor 6. Kalau Anda lihat ya, ini ada tangan alfa. Ya, bisa hilang kan? Tangan alfanya cuma A dan H. Sehingga nanti variabel itu A dan H. Kalau A dan H kan A diketahui, H bisa dihitung. Ya tergantung persamaannya. Kalau persamaan pangkat 1 ya dihitung pangkat 1. Di sini kebetulan persamaannya persamaan kuadrat. Jadi nomor 6. Jadi kita kombinasi dengan 6. Dibagi aja. Apa yang terjadi kalau saya bagi nih? Ya toh? Nih saya bagi aja dengan nomor 6. Gitu ya. Atau saya tulis lagi nanti Anda nggak ngerti ya. 7 dibagi 6 deh. 7 dibagi 6 ya. 7 saya tulis ya. A akar 3 sama dengan H tangen alfa kali 4A ditambah H per 2 kali 2A tambah H. Begini ya, nomor 7. Nomor 6 ini. Ya, yang ini nomor 6 nih. Nah, akar 3 sama dengan tangen alfa. Ya, jadi tujuan kita menghilangkan variabel alfa. Supaya hanya ada A dan H, sehingga H bisa kita hitung. Maka soalnya selesai. Kan begitu. Nah, begini. Nah. Kan selesai nih, tangan alfa hilang sudah. Sehingga nanti tinggal H dalam A. Bisa kita hitung hanya berapa A. Ya, ingat H nggak diketahui ya. A diketahui. Jadi alfa yang kita berusaha hilang. Nah, kita hilangkan. Dari 7 dan 6 bisa. Itu makanya kita bilang kemampuan Anda untuk mengeliminasi substitusi sehingga variabelnya makin lama makin hilang. Dari 3 variabel jadi 2 variabel. 4 variabel jadi 2 variabel. Ya. 3 dari 3 jadi 2. Kan gitu. Oke. Sekarang Anda tinggal hitung. A akar 3 bagi akar 3 berarti A kan? Ini tinggal A. Yang kanan, ini kalau Anda lihat ini 2A tambah H, 2A tambah H hilang. Ini 2 hilang. Sehingga pembilang tinggal H dikali 4A tambah H. Penyebutnya tinggallah 3A. Nah, A diketahui ya. Jadi kita harus hitung H berapa A. Kan gitu. Maka kita kali silang ini. Jadi ini 3A kuadrat sama dengan ini kita kalikan 4A. H, ya 4AH ditambah H kuadrat. Nah, ya ingat, perhatikan variabelnya itu yang H. Yang variabel itu H, bukan A. A diketahui. Nah, kalau Anda lihat ini kan persamaan kuadrat dalam H.
Ya, jadi kita harus rubah. Oke, jadi variabelnya H kuadrat ya, berarti H kuadrat ini berarti ini harus pindah ke kanan. Jadi H kuadrat ditambah 4AH min 3A kuadrat sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat dalam H. Ya. Nah, di sini Anda sudah belajar kan koefisien. Ini koefisien ya, bukan A ini. A koefisien. Ya, ini koefisien persamaan kuadrat. A-nya 1, B-nya adalah yang ini, 4A, C-nya adalah min 3A kuadrat. Ya, C-nya adalah yang ini. Maka diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya ini, 4A dikuadratkan 16A kuadrat. Dikurang 4 kali A, 1, C-nya min 3A kuadrat. Nah, ini kalau Anda hitung, ini 12, 16, 28A kuadrat. Ya, 28 itu 4 kali 7. Maka akar diskriminan adalah 4 itu akarnya 2, A kuadrat itu bisa keluar A, akar 7 nggak bisa. Nah, ingat A diketahui ya. A itu diketahui. Oke, dengan demikian kita bisa ngitung sekarang X. X-nya itu adalah H. Jadi H sama dengan min B plus minus akar D per 2A. A koefisien ya, bukan A ini. A koefisien ini. Ya. Min B. B-nya 4A. A itu bilangan positif. Jadi ini negatif, ini nggak mungkin plus, min. Jadi plus kita ambil. Plus akar diskriminan ini. 2A akar 7. Per A-nya ini 1. 2 kali 1. Ya, jadi dengan demikian kita dapat H sama dengan, bagi 2 ya. Min 2A, ini dibagi 2, A akar 7. Nah, kita dapat H-nya. Ya, kalau Anda lihat yang ditanya tangan alfa ya. Yang ditanya itu tangan alfa. Di sini tangan alfa itu. Nih, di nomor 6. Di persamaan nomor 6. Ya, tangan alfa. Tinggal kita masukkan H-nya. H-nya ini yang kita masukkan. Ya, di sini 2A plus H. Jadi ini kalau kita pindahkan ke sini kan pas ini. 2A plus H. Sama dengan A akar 7. Nah, A akar 7 kita masukkan ke sini, maka A-nya bisa dicoret, tangan alfa bisa ketemu. Jadi sekarang masukkan ini ke persamaan nomor 6. Maka kita dapatkan akar 3 sama dengan ini. Tangan alfa itu yang mau kita hitung. Kali 3A per 2A plus H. Ini 2A plus H. A akar 7. Nah, maka A-nya bisa dicoret. Ya. Oke, jadi tangan alfa bisa kita hitung ya, kali silang tinggal. Jadi tangan alfa sama dengan kali silang ya. 2 akar 3. 2 akar 3 akar 7. Per 3. Kali silang kan. Jadi akan sama dengan 2 akar 7 per akar 3. Tangan alfa. Iya. Inilah hasilnya. Ya, jadi tangan alfa adalah 2 akar 7 per akar 3. Ya, selesai. Pertanyaan A. Pertanyaan B. Disuruh menghitung apa coba pertanyaan B? Tentukan jauh jarak horizontal. Jarak terjauh. Ya. Jarak terjauh horizontal. Tadi kita udah tahu jarak terjauh horizontal itu di gambar kita tadi XK ya. Di gambar kita itu adalah XK tadi ya. Yang ini kan? Nah ini. Ya, XK ya. Ini XK. Nah, XK tadi udah kita dapatkan kan? XK itu ini. Mana XK? Ini, persamaan nomor 4 ya. Lihat persamaan nomor 4 ini. XK itu akan sama dengan 4A tambah 2H. Oke. Nah, perhatikan. Yang diketahui bukan AC ya. C sama dengan 2A. C itu adalah ini. Panjang sisi persegi. Panjang sisi segi 6 beraturan.
Kita misalkan 2A tadi untuk menghindari setengah-setengah. Ya. Sekarang kita harus kembalikan. Ini 4A kan? Jadi kalau 4A berarti 2C. Jadi ini 2C. Gitu. Ditambah 2H. Hanya berapa tadi? Ini hanya. Ya. 2 dikali. Dalam A dulu lah ya. Sama dengan 4A ditambah 2 kali hanya ini. Ya, hanya itu ini. Min 2A ditambah A akar 7. Gitu ya. Jadi ya hanya. Jadi kita hitung. Nah ini. Ini 4A. Ini kalau kita hitung min 4A. Tambah 2A akar 7. Nah, ini kan 4A kurang 4. Min 4A hilang. Jadi XK-nya sama dengan 2A akar 7. Nah, 2A itu sama dengan C. Jadi ini sama dengan C akar 7. Nah, ini jawabnya. Inilah jarak terjauh, horizontal. C akar 7. Ya, demikianlah soal yang bisa kita berikan kepada Anda. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Nanti kita akan mengerjakan soal parabola yang ada di buku ini. Yang soal OSK sesungguhnya dan OSP sesungguhnya di masa lalu. Yang strateginya persis soal ini. Kita harus cari persamaan umum lintasan parabola. Supaya memudahkan. Jadi tidak seperti SMA. Kita tinjau satu-satu X-nya gimana, Y-nya bagaimana, terus nanti ini. Itu terlalu lama. Harus lagi cari waktunya. Ya, terlalu lama. Jadi Anda harus tempuh langkah seperti ini. Ya, Anda harus mahir substitusi eliminasi. Dari 4 variabel jadi 3 variabel, 3 variabel jadi 2 variabel. Kalau udah 2 variabel kan bisa kita pecahkan dengan persamaan kuadrat untuk mencari hubungannya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Sekalian juga untuk mendukung kami supaya tetap semangat melayani Anda dengan pembelajaran-pembelajaran yang baru dan juga supaya Anda bisa lebih paham di bidang matematik, fisika, kimia. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan.